Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 127. Shirley makin curiga ketika melihat ekspresi wajah 4 orang staf yang di depannya. Tiba-tiba menjadi berubah saat ditanya tentang masalahnya. Shirley yang lagi duduk itu pun sampai-sampai mengubah geraknya yang tadinya rada biasa, kini menjadi tegang, seolah ia terbawa oleh suasana. Lalu, bisik hatinya mengatakan, "Ada apa ya ini? Kok mereka tiba-tiba begitu?" Kenshin terlihat biasa, dirinya sedang sibuk merapikan peralatan makan yang ada di keranjang. Ia masih nampak tenang, tak melihat kanan kiri, meskipun saat ini dirinya yang menjadi pembicaraan. Suasana yang ada menjadi sangat delima. Para staf itu merasakan hal yang serba salah. Ibarat kata, maju kena, mundur pun kena. Itulah hal yang dialami saat ini. Mereka semua masih bingung, harus mengatakan atau menjawab pertanyaan itu, karena cleaning service yang diadukan wanita ini bukanlah seorang yang biasa, melainkan yang sebenarnya anak pemilik perusahaan ini. Namun, mereka juga tahu jika tuan muda pasti tak berkenan jika disebut siapa dirinya, apalagi jika mengingat pesan darinya di waktu lalu. Jangan ada hal khusus yang diperuntukkan bagi dirinya. Akhirnya, mereka pun memilih diam, tak menjawab pertanyaan Shirley. Kenshin sendiri merasakan hal yang sama. Lalu, ia memutuskan dirinya akan meninggalkan tempat ini karena tak ingin membuat malu staf kantor tersebut. Segera saja ia berjalan, mendorong troli keranjang bersama temannya. Ia melewati depan mejanya Shirley dan Mei Mei. Kenshin berlalu begitu saja, tanpa pamit dan pesan. Shirley dan Mei Mei melihatnya. Lalu, ungkap hati keduanya, mengatakan tentang Kenshin, benar-benar kurang ajar dia. Sudah tak kenal sopan santun, pergi begitu saja. Tanpa bicara pula, mereka pun belum menyadari mengapa keempat orang staf itu masih terdiam, tak menegur Kenshin. Setelah hal tersebut, setelah Kenshin keluar pintu, barulah salah satu staf bicara dengan nada yang pelan. Wajahnya seperti orang yang lagi nervous. Pegawai itu menjawab, maaf ya mbak sekalian. Untuk masalah aduannya, ditunda dulu ya. Sekarang kita lanjutin aja pembahasan kerjasama ini." Shirley merasa aneh. Begitu pula Mei Mei. Sepertinya ini ada yang janggal, ada yang tak biasa. Cleaning service itu terkesan dibiarkan begitu saja. Kemudian, acara meeting pun berjalan. Segala urusan telah diselesaikan. Beberapa jam pun terlewati. Shirley dan Mei Mei bersiap akan pulang, dengan masih memendam sejumlah pertanyaan. Di lain tempat, Sirena juga sama. Setelah bicara dengan Ririn secara panjang lebar, akhirnya Rena dan Niken meninggalkan kantor itu. Waktu berjalan, beranjak di sore hari. Matahari telah tenggelam, malam pun datang. Kedua wanita yang tadi ikut meeting kini telah ada di rumah masing-masing. Begitu pula dengan Rena. Saat itu, handphonenya si Rena yang tadi sempat tak menyala, kini baterainya sudah terisi penuh. Lalu, ia pun membukanya. Saat dirinya sedang rebahan di kamar, dijumpailah sejumlah pesan. Banyak sekali yang masuk di malam itu. Si Rena membuka satu persatu, dari atas hingga ke bawah. Lalu tak lama kemudian, sampailah jarinya pada sebuah nama, Shirley, seorang cewek yang tadi menelponnya. Si Rena pun membuka. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Shirley dengan pesan videonya sedang menggoda Kenshin yang ingin berkenalan. Si Rena pun sampai berdiri dari rebahannya. Lalu, ia mengirim pesan membalas ke Shirley. Si Rena itu bertanya karena penasaran. Namun, ia masih menutup diri, tak mau menunjukkan. Si Rena menulis pada Shirley, "Hei Say, ini tadi kamu di mana nih? Kok sekarang ada cowok lain? Terus kamu pingin kenalan dengan dia? Apa lu udah putus dengan cowok lu sendiri?" Dari kejauhan, pesan itu tersampaikan.
Shirley, yang saat itu ada di rumahnya. Dirinya pun segera membaca pesan dari Rena yang mengatakan itu. Namun, ia tak menyangka jika Rena tak mencibir dirinya, tak membuli seperti perkiraannya, yang pasti bicara, kenapa kenalan dengan cleaning service. Shirley merasa tak curiga, meskipun ini tak biasa. Segera saja ia membalas, "Iya say, aku tadi lagi di perusahaan lain. Lagi ikut meeting. Karena di tempat kerja, lagi ada kerjasama dengan perusahaan itu. Saat gua jalan-jalan, yang saat itu, sama Mei Mei, ngeliat cleaning service tersebut, jadinya gua samperin aja, godain gitu. Daripada gak ada kerjaan, hitung-hitung bikin video. Nah itu gua kirim ke kamu." Pesan itu tersampaikan, dibaca pula oleh Rena. Si Rena pun membalas, "Terus kelanjutannya gimana say?" Nampaknya ia memancing, ingin tahu lebih jauh. Shirley pun menulis sebuah pesan lagi ke Rena. Ia berkata, "Lu mau tahu aja lanjutannya? Bayar dulu dong, kan ini info mahal. Atau, coba tanya aja ke Yudis cowok lu. Dia itu, juga aku kirim videonya. Malah lebih lengkap. Hei hei hei." Shirley tertawa terbahak-bahak sambil menjelaskan itu. Sementara, saat mendengar hal tersebut, tentu saja, si Rena makin penasaran. Perasaannya pun makin tak enak, karena video tentang Kenshin dikirim juga ke Yudis. Apalagi, masih ada lanjutannya. Dengan cepat-cepat, si Rena membalas, ingin bertanya lagi. Ia pun menulis, say maksudnya apa nih? Kok lu sembunyi-sembunyi gitu sama gua?" Lalu, Shirley pun menulis balasan itu. "Maaf friend, ini sebenarnya gua kagak pingin kenalan dengan cowok tersebut. Lagian siapa sih yang pingin punya teman cleaning service? Kagak level gitu sama gua. Itu tadi hanya permainan, sekedar candaan. Soalnya dia tadi mengaku mengenal kamu." Langsung aja gua jawab, "Cleaning service kok berteman dengan seorang cewek yang kaya? Status sosialnya kan beda. Tidak masuk akal gitu. Bullshit banget masnya ini. Lu pasti bohong." Gue bilang seperti itu ke dia. Ini Ren video yang kedua. Jangan tertawa ya saat menonton. Terus lu, jangan bilang juga ya kalau gua ini jahat. Ini sekedar candaan saja. Hei hei hei. Dengan mengirim tanda stiker di pesan WhatsApp itu, Shirley tertawa. Dan video pun terkirim. Saat Rena melihatnya, hatinya langsung berubah. Dari sebelumnya yang ramah, kini dirinya menjadi marah. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.